Sayang, aku minta maaf. Atas? Aku selingkuh. Gimmicknya itu loh. Jadi gimana nih Beb? Kan kita ini mau bahas yang seru-seru katanya. Nah, Anda ini kan tiktoker, selebgram, hater, netizen, pengusaha. Oke, kita bahas apa ini? Atau kita bahas yang seru-seru? Kan kemarin KDRT ini udah nih. Atau kita bahas orang yang kemarin memainkan peran KDRT? Yang dijadiin konten itu. Yoi. Oh gitu. Nah, siapa ya namanya? Mr. Baim Wong and Paula Verhoeven. Iya bener banget. Gimana nih? Udah kan tadi pertanyaannya? Ya apa? Maksud saya itu apa sih yang lagi ramai sama mereka berdua ini? Oh, si Mbak Paula sama si Baim Wong. Jadi gini ceritanya itu. Kemarin kan ada kasus KDRT antara si Bilar dan Lesti. Ya. Terus, Isu soal mereka KDRT. Tapi beneran tapi gak kan sih? udah dilapor, gimana isu sih? Oh beneran? Terus selang beberapa hari itu tiba-tiba ada konten Om Baim Bosku. sama Konten apa? Paula. Jadi kontennya itu ngeprank di kantor polisi soal KDRT. Jadi si Paula ini melaporkan dirinya seolah-olah korban KDRT Ke Polres mana ya, nggak tahu. Jakarta lah pokoknya. Ya intinya daerah-daerah sana lah. Ya. Kayak gitu. Ternyata itu hanya konten ngeprank. Waduh. Kayak gitu. Lo kok polisi kita dibuatin konten sih? Ya itu sih sebenarnya, makanya sekarang itu lagi rame-ramenya polisi kok dikontenin gitu. Kok kayak hal-hal sepele. Jadi dua opsi nih mereka yang lagi rame-ramenya. Polisi kok dikontenin. Pertama, yang kedua itu soal tega ya, si katanya temen tapi kok kayak semacam diolok-olok gitu. Masalah KDRT-nya si Bilar itu kan, Bilar sama Lesti kena kasus dulu. Ya. Habis itu mereka buatin konten kan. Jadi seolah-olah pendapat artis-artis yang lain itu kayak kok semuanya dikontenin sih, kan ini temen lu, kan kok tega banget sih gitu. Oke. Jadi pendapat netizen dan teman-teman artisnya mereka, kan kita netizen apa artis sih nggak tahu juga. Netizen aja ya. Nah, kebanyakan mungkin gini deh. Kebanyakan pendapat para artis-artis ini mungkin, lo kok tega sih Mas Baim ngebuatin konten soal KDRT padahal salah satu teman artis itu sedang dalam kasus KDRT. Betul. Jadi banyak jadi ada tuh netizen yang ngarepin ya, berharap ya doanya kena KDRT gitu. Jadi banyaklah kaum netizen tuh yang malah mendoakan kayak gitu. Mendoakan mereka, ya udah mereka kena kasus KDRT toh. Kenapa ngeprank? Kalau ibaratnya kalau mereka ngeprank seperti itu kan banyak yang pengennya digitukan, pengennya berkasus seperti itu. Jadi seperti itulah komentar-komentar netizen. Dia mendoakan dirinya sendiri untuk terkena kasus KDRT. Tapi kalau saya sih yakin ya Mas Baim gak bakal KDRT. Orangnya kan baik banget, suka berbagi gitu. Betul. Itu kan hanya pendapat netizen deh. Iya. Nah terus kalau pendapat Ade gimana soal KDRT ini? Ya bukan soal KDRT, soal prank mereka nih. Kalau menurut Ade? Nah, setahu yang terbaru sih ya, katanya mereka udah dipanggil untuk pemeriksaan. Jadi Baim duluan yang dipanggil, nanti di waktu yang berbeda itu si Paulanya. Jadi tidak di waktu yang sama. Nah pertanyaan saya ini, mereka dipanggil dalam perkara apa? Nah, pidana enggak lah. Paling pemeriksaan karena karena apa ya? Karena memprank polisi gitu. Ngeprank. Emang ada undang-undangnya? Ya nggak tahu juga. Ngeprank polisi itu ada nggak sih?
Setahu saya itu kan kalau di luar negeri itu ya sah-sah saja. Banyak kok orang-orang luar negeri pakai kostum polisi yang pura-pura menyamar. Apa try not to luck kan? Atau enggak just for luck loh nggak salah nama caranya. Mereka pakai kostum-kostum polisi buat ngeprank. Tapi nggak ngeprank polisinya. Tapi mereka pura-pura ngeprank masyarakatnya. Ya pura-pura gitu, jadi polisi. jadi polisi. Nah, tapi kalau untuk fenomena masyarakat sipil ngeprank polisi mungkin this is the first, mungkin ini pertama mungkin. Tapi nggak tahu ya kalau di luar negeri ya. Ya kalau misalnya ini tidak ditegur mungkin kan akan banyak kejadian-kejadian yang lain. Misalnya nih masyarakat nih nganggap wah yang kemarin aja sih mereka bisa ngeprank polisi, besok-besok kan mereka tinggal nelpon si 911 gitu. Pak saya melapornya gini. Sampai di lokasi ternyata cuma kena ngeprank gitu, hanya sebuah konten gitu. Telepon mobil kebakaran. Mobil ya kan damkar, ketelepon damkar. Halo bosku, ada kebakaran di sini bosku, datang. Selamat di prank kan ternyata di sana acara ulang tahun kayak gitu. Barbecue gitu kan. Jadi itu yang ditakuti oleh netizen kita. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai semua hal itu kan, apalagi sekarang kan rame ya yang namanya konten-konten gitu kan. Nah, jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi. Sama kayak kita kan ngelain konten juga. Kita gibah. Ih polos banget anjay. Enggak gibah baby. Kita lagi bicarain apa yang lagi hit sekarang. Kan setahu saya nih Bos Q ini suka berbagi, orangnya baik gitu. Kita tahu ya dia suka berbagi, orangnya baik. Tahu, kan saya sering nonton kontennya. Semua dikontenin. Ini kok bini gue kayaknya netizen banget sih. Ya kan kalau bikin konten ada AdSense, ada duit deh. Oke. Ya kan cuan. Ya besok kita juga kita kayak gitu ya. Ya kita kan lagi ngekonten ngebahasin. Kerpon juga dikontenin. Asik kayaknya tuh. Jangan sih. Oh ya. Jangan sih ya. Tulet kita masih jelek deh, masih jongkok. Ya udahlah ya, segitu aja lah podcastnya. Ih belum. Masih apa lagi. Kita kan sekarang kan ngebahas soal kasus yang lagi viral ya toh, ya. KDRT. Nah, terus apa lagi? Udah kan? Ya maksud saya buat perempuan-perempuan sana ya yang sudah di KDRT-in sama suaminya, ya. Jangan takut lah untuk apa nih sayang? Untuk membiarkan suami Anda KDRT lagi. Jangan takut apa? Ngarep ya. Jangan speak up gitu loh. Oh speak up. Kenapa mesti harus speak up? Lapor. Itu yang benar. Ngapain? Ya siapa tahu mereka tertekan ya, nggak berani gitu. Ngapain mereka curhat? Mbak aku di KDRT. Ih kasihan di KDRT. Mending jangan cerita ke siapa-siapa. Pergi kantor polisi cerita sama Pak Polisi. Pak saya di KDRT. Saya digebukin sama suami. Udah jelas suaminya ditangkap masuk bui. Aman. Ketimbang curhat sana kemari malah diomongin jadi gosip. Kalau KDRT seperti yang Bapak lakukan di daerah-daerah tertentu gimana? Oh itu beda. Itu dalam bentuk usaha membuat apa namanya hal-hal yang baik. Oh oke lah baby, kayaknya percakapan kita udah nggak seru. Udah kan segitu aja kan kita ngomongin soal Baimong. Soal Baimong itu aja. Itu aja kan. Janganlah sedikit-sedikit dikontenin sampai hal-hal seperti itu dikontenin, ya kasihan lah ya. Iya betul. Apalagi sekarang kan aparatur negara kita kan lagi sibuk. Betul. Apalagi kesibukannya sekarang ini belum soal kasus Sambo. Apalagi sekarang ini baru-baru ini tragedi Kanjuruhan. Iya. Aparatur negara kita lagi-lagi saat ini sedang kena cobaan lah pokoknya. Ya, betul. Kasian banget sih kalau kita buat jadi bahan mainan ya. Bener-bener gitu sih, jadi pelajaran aja lah buat apa namanya konten kreator. Ya dipilah-pilah lah yang mana yang dikontenin gitu. Betul. Ya intinya itu kalau bukan kita yang respect sama polisi kita lalu siapa? Enggak sih? Siapa ya? Ya udah kan iya kita sebagai sipil harus respect sama mereka yang sudah melindungi kita selama ini gitu. Betul. Oke, baby, udah ya cukup ya. Ya gitu doang. Sorry ya. Atas perselingkuhan itu ya. Ya. Oke, saya maafkan kok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.